kanca ning isih gembira. Gila banyune segara. Anglia numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Loh, ternyata kamu toh yang nyanyi. Ya iyalah, aku kan calon penyanyi terkenal. Alah, pret. Oh iya, sini. Tadi kamu nyanyi lagu apa toh? Oh itu, masa kamu nggak tahu? Itu tadi judulnya Perahu Layar. Perahu layar. Ya, Ngomong-ngomong perahu layar, kok pingin naik perahu ya? Tapi di mana ya? ya di Sarangan lah, kan deket. Oh iya, Najwa, apakah kamu pernah pergi ke Telaga Sarangan? Ya pernah dong, kalau kamu pernah ke sana tidak? Ya pernah, tapi hanya sekali saja. Aku nggak suka cuaca dingin. Oh ya Najwa, apakah kamu pernah mendengar cerita tentang asal usul Telaga Sarangan? Ya pernah, tapi belum begitu paham aku. Bagaimana ceritanya? Sama aku juga. Ayo kita baca buku di perpustakaan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Pales Kayu Maheswara. Dan saya Putri Najwa Ramadhani. Perkenalkan, kami akan membawakan cerita tentang asal usul Telaga Sarangan. Selamat menyaksikan. Di lereng Gunung Lawu hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Pasir dan Nyi Pasir. Mereka sangat rajin bekerja. Setiap hari Ki Pasir pergi ke ladang untuk bercocok tanam. Sementara Nyi Pasir mencari kayu bakar untuk memasak. Ki Pasir, istriku, aku pamit ke ladang dulu. Iya Ki, hati-hati di jalan. Ki Pasir bekerja di ladang dengan giatnya. Hari pun mulai gelap. Ki Pasir bergegas segera pulang ke rumah. Aduh, letih sekali badanku ini. Tak seperti biasanya badanku seperti ini. Dewata yang agung, berilah badanku yang kuat dan sehat untuk bekerja esok harinya. Di tengah kegelapan itu, Ki Pasir menemukan sebuah telur dan diambillah telur itu. Ada telur, lumayan buat sarapan pagi saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istriku, aku membawakan sesuatu untukmu. Apa ini? Buka saja, nanti pasti tahu isinya. Wow, besar sekali telur ini. Kau dapat dari mana, Ki? Aku tadi menemukannya di bawah pohon. Sudah lama kita tidak makan telur nih. Sebentar, Ki. Sepertinya ini bukan telur ayam hutan. Telur ayam hutan tidak sebesar ini. Sudahlah, tidak perlu berpikir macam-macam. Nyi Pasir tidak bertanya lagi. Ia segera masuk ke dalam pondok dan menyalakan perapian untuk menjelang air. Keesokan harinya, Ki Pasir bangun lebih pagi karena akan melanjutkan menebang pohon. Saat Ki Pasir menyiapkan peralatan di samping pondok, Nyi Pasir menghidangkan minuman, ubi rebus, sayur, dan telur rebus.
Ki Pasir masuk ke dalam pondok dengan wajah gembira karena membayangkan lezatnya telur rebus. Sudah lama mereka tidak menyantap hidangan berprotein itu. Selesai bersantap, Ki Pasir langsung pergi ke hutan untuk melanjutkan menebang pohon. Ketika suaminya tidak tampak kembali, Ki Pasir masuk ke dalam pondok dan membereskan peralatan makan dan melanjutkan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Sementara itu, Ki Pasir bergegas menyusuri jalan yang dia lalunya kemarin supaya agar cepat sampai ke hutan. Dalam perjalanan itu, Ki Pasir merasa aneh dengan tubuhnya. Ketika meninggalkan pondok, Ki Pasir terasa sehat dan segar. Tapi kini tubuhnya terasa sakit dan panas yang tidak terkirakan. Tak kuasa melanjutkan perjalanan, ia pun terus berhenti dan meletakkan seluruh peralatan yang dia bawa. Sekujur tubuhnya seperti ditarik-tarik dan kulitnya bergerak-bergerak membentuk tonjolan-tonjolan semakin lama semakin besar. Dan kulitnya terasa sangat gatal. Ia pun tak kuasa menahan rasa gatal dan langsung berbaring ke tanah dan berguling-guling supaya rasa gatal pun hilang. Tapi malah sebaliknya, rasa gatal pun semakin menjadi-jadi dan ia pun kulitnya semakin lama membesar dan membengkak. Apa yang terjadi denganku? Gatal sekali. Tak lama kemudian, tubuhnya sudah berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular jelmaan Ki Pasir itu terus berguling-guling di tanah menuju ke arah pondoknya untuk melihat keadaan Nyi Pasir. Tempat sepanjang ular naga berguling menjadi cekung dan makin lama makin luas. Tanpa diketahui Ki Pasir di pondoknya, Nyi Pasir juga mengalami hal yang sama. Setelah suaminya pergi, Nyi Pasir merasakan tubuhnya panas, sakit, dan gatal-gatal. Karena tidak tahan menahan sakit dan gatal, Nyi Pasir juga berguling-guling di tanah. Tubuhnya kian membesar dan memanjang hingga berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular jelmaan Nyi Pasir itu terus berguling-guling keluar halaman pondok ke arah perginya Ki Pasir. Tempat sepanjang ular naga berguling menjadi cekung dan makin lama makin luas. Tiba-tiba cekungan itu semakin lama semakin dalam, tiba-tiba sehingga menyemburkan air yang begitu deras. Tak terasa lama, cekungan itu penuh terisi air dan berubahnya menjadi telaga. Penduduk sekitar telah mengetahui peristiwa tersebut dan menamai telaga itu Telaga Pasir karena diambil dari kata Ki Pasir dan Nyi Pasir. Lambat laun masyarakat menyebutnya Telaga Sarangan karena terletak di Desa Sarangan. Demikianlah cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.